Oke, Bung Toel, lihat perjalanan nanti dimulai tanggal 5 September. Pertama kita itu akan away Arab, ya kan? Kemudian home Australia, away Bahrain, kemudian away China, Tiongkok, kemudian away home Jepang, home Arab, kemudian away Australia, home Bahrain, home China, away Jepang terakhir. Nah, ini kan mapping perjalanannya ini kan sebenarnya kan kita bisa aja gitu mereka-reka. Ini di sini kita bisa, di sana enggak. Kan bisa ini. Ya harus detailnya harus direncanakan sedemikian mungkin. Tapi kalau lihat 4 pertandingan pertama, 3 kali away, 1 kali home. Away-nya Arab, Bahrain, Cina. Di sela-sela abis dari Arab kan home Australia. 4 pertandingan pertama kita cuma main home lawan Australia. Yakin 3 poin di situ lawan Australia. Hasil terakhir di Piala Asia kan 4-0. Tapi itu pun dianggap menang tuh. Di 16 besar Piala Asia kan 4-0 sama Australia. Ini Arab, Bahrain, Cina away semua, nggak gampang juga. Jadi secara jadwal juga berat. Kalau bicara home-nya bagaimana mau manfaatnya nih, kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya, ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4, kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya. Way jauh lah ekstrimnya. Ini pikiran gilanya lah. Ke Papua misalnya. Mandala bisa Jayapura gitu dengan penerbangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu loh. Strategi seperti itu ya? Iya. Dan itu kan jangan sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Kan rencana kan Surabaya dulu kan. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya kalau kita mau. Fine-fine aja karena lapangan masih sesuai dan sebagainya. Cuman apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan, itu juga ya namanya orang berupaya, namanya upaya lah. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Paling enggak kan perjalanan langsung Jakarta Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin repot lawan, bermain dalam situasi yang nggak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Sebuah usulan yang tentunya sangat menarik dari Bung Toel ya, di mana dia melihat kondisi timnas Indonesia yang bergabung di grup C pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ya, memang usulannya sangat menarik. Bagaimana Bung Toel meminta kalau bisa ya, ketika pertandingan timnas Indonesia di kandang sendiri, carilah stadion yang agak jauh dari Jakarta, biar para pemain lawan itu kecapean, sehingga peluang timnas Indonesia untuk menang itu sangat besar. Usulan dari Bung Toel tadi adalah ke Stadion Mandala miliknya Persipura Jayapura. Nah ini kan di Papua. Pertanyaan saya seperti ini. Oke lah, kita sepakat ya di Stadion Mandala. Tapi apakah stadion ini sudah lolos verifikasi FIFA untuk melaksanakan pertandingan sebesar kualifikasi Piala Dunia? Ini yang harus dipertimbangkan lagi. Memang kalau melihat negara-negara yang ada di ronde ketiga cukup sulit ya. Tapi saya di beberapa video saya mengatakan bahwa ada rasa optimisme di situ. Karena bagi saya, kalau sudah masuk di ronde ketiga, tidak ada lagi yang namanya grup neraka. Semua tim itu tentu punya kualitas yang sama. Ya, sekarang kita tidak bisa lagi melihat bahwa Jepang itu adalah salah satu negara langganan Piala Dunia. Begitupun Australia, Arab Saudi. Bagi saya bahwa peringkingan hanyalah sebuah angka. Di grup C sendiri kita mengetahui bahwa
Timnas Indonesia satu-satunya negara dengan peringkat yang paling rendah. Ya. Dan dengan peringkat yang paling rendah ini mungkin tidak akan menjadi beban yang berat ya. Saya yakin bahwa timnas kita akan bermain lepas. Dan jika nantinya di ronde ketiga kita tidak mampu menempati posisi pertama atau kedua, masih ada peluang kita untuk lolos ke ronde keempat, yaitu dengan menempati posisi 3 atau 4. Jadi ya masih banyak cara untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Menurut pendapat dari teman-teman, bagaimana usulan dari Bung Toel ini? Apakah sangat masuk akal? Silakan teman-teman berkomentar ya, tapi tetap sopan, jangan sampai melempari lagi Bung Toel pakai botol air mineral ya teman-teman. Nah, berikut ada sebuah wawancara antara Coach Justin ya dengan Helmi Yahya tentang pemain naturalisasi yang sampai saat ini masih saja diperdebatkan. Sementara di negara-negara lain seperti Prancis, mereka menganggap itu merupakan sebuah hal yang biasa. Bahkan pemain-pemain Prancis itu sendiri itu tidak mempunyai garis keturunan negara Prancis. Mereka hanya lahir di Prancis saja. Mari kita simak lagi teman-teman. Kalau Prancis main saya ngitung kulit putihnya berapa tuh yang benar-benar berdarah Prancis. Cuman 3 loh, cuman Rabiot, Griezmann sama Theo Hernandez. Theo Hernandez jangan-jangan ada darah hitamnya, saya nggak tahu, ada Theo Hernandez. Selisihnya hitam semua. Yang darahnya pasti bukan darah Prancis, dan itulah yang kekuatan Prancis, dan tidak ada isu naturalisasi apa gitu. Saya pikir yang pemain-pemain berkulit hitam ini memang mungkin karena apa sih membuat mereka naturalisasi juga kita nggak tahu. Bukan naturalisasi, mereka udah lahir di sana. Lahir di sana aja. Atau besar bukan darah, bukan darah. Nggak ada darah. Yalah. Saya bingung banget apa pelatih, apa kipernya pun berkulit hitam, ya. Jadi kita lihat ya. Ya, nih, yang kulit putih. Rabiot, Hernandez, Rabiot. Udah. Yang lawan Poland, Griezmann nggak main. Jadi cuma 2. 9 orang loh. 9 orang, ya. Kiper Maignan, belakang Kunde, Upamecano, Saliba. Mix dan keturunan Afrika. Kante, Tchouaméni, keturunan Afrika. Dembele, Mbappe, Barcola. Udah nggak ada putih, 2 doang. No issue. No issue. Saya masih ingat dia, pemain-pemain Indonesia naturalisasi. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya bisa. Ya. Pemain Prancis ada yang nggak bisa, masih ingat Christian Karimbu ya. Nggak bisa. Ya, betul. Sekarang juga ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Ya. No issue. Udahlah. Jadi yang ngomong masalah menggugat naturalisasi, come on, ini udah berubah. Apalagi saya tadi ngomong dengan Jackson Thiago, dia nangis coach ngelihat Tom Hai ya waktu ngegolin itu, wow, ekspresinya itu emosionalnya itu sangat emosional. bukan pemain yang mungkin apakah karena dibayar atau di sana nggak laku, enggak. Memang wah menunjukkan Indonesia merasakan emosi. Bukan karena lututnya terbuka gara-gara gara-gara lu tuh yang nonton aku sih. Gara-gara gue. Gue cuma foto doang. Tapi kemarin Tom Hai benar-benar emosional itu. Ya. Kita merasakan ya. Indonesia banget. Ya betul, dan gue juga masih nggak ngerti kenapa dipermasalahkan. Iya, saya kenapa mereka mempermasalahkannya? Iya, nggak tahu. Ada tiba-tiba muncul ya kan. Ya, buat Anda-Anda yang masih mempersoalkan terkait dengan para pemain diaspora ini, berhentilah ya. Mari kita kompak mendukung timnas Indonesia. Toh mereka semua ini membela Indonesia ya, membela merah putih. Mereka bukan membela Erick Thohir ya, bukan membela siapa-siapa. Yang mereka bela itu hanyalah merah putih, hanyalah Garuda di dada. Itu saja. Jadi tidak perlu lagi kita mempersoalkan. Toh timnas Prancis saja hampir 80% itu dihuni oleh para pemain-pemain keturunan. Tapi di negara Prancis itu sendiri tidak mempersoalkan hal itu. Kenapa kita di Indonesia mempersoalkan terkait dengan pemain diaspora yang masuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses yang namanya naturalisasi. Ya, mereka atau pemain-pemain diaspora ini adalah
para pemain yang mempunyai garis keturunan, mempunyai darah, ya, di dalam jiwa mereka itu mengalir darah Indonesia. Jadi tidak ada salahnya mereka membela Indonesia. Toh kita tidak membayar mereka. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.